Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinasti Pinahyu, NPM 19.0305.008.7 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Magelang. Pada video kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah Usaha Kesehatan Sekolah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi mitigasi sampah plastik, baik itu dari penjelasan mengenai jenis sampah plastik, lalu bahaya sampah plastik, cara mendaur ulang yang baik dan benar, dan cara menangani sampah plastik yang ada di sekitar kita. Seperti yang kita ketahui bersama, plastik adalah salah satu bahan anorganik yang sangat sukar untuk diuraikan di dalam tanah. Diperlukan waktu 50 hingga 100 tahun untuk menguraikan bahan tersebut. Namun yang menjadi sayangnya, tidak banyak orang yang memahami akan hal tersebut sehingga terjadilah penggunaan bahan plastik secara berlebihan dan mencemari lingkungan sekitar kita, seperti tersumbatnya air tanah, lalu mengurangi kesuburan tanah, mematikan hewan-hewan yang ada di dalam tanah, bahkan juga dapat mencemari lingkungan atau mencemari udara yang ada di sekitar kita dari dampak pembakaran sampah yang terjadi. Lalu sebelum kita masuk ke dalam cara penanganan sampah secara benar, saya akan membahas mengenai jenis-jenis sampah plastik yang ada. Jenis plastik dengan kode plastik yang pertama yaitu polyethylene terephthalate atau sering kita dengar sebagai PT atau PET. Nah, bahan ini biasanya kita jumpai berwarna bening atau transparan dan digunakan sebagai botol air minum dalam kemasan. Nah, bahayanya pada bahan ini, jika terkena air panas akan terjadi pelelehan pada bahan tersebut dan menimbulkan zat karsinogenik yang dapat membahayakan bagi tubuh manusia. Jenis plastik dengan kode plastik yang kedua yaitu High Density Polyethylene atau sering disebut sebagai HDPE. Biasanya bahan ini kita jumpai berwarna putih susu dan dapat digunakan sebagai botol shampoo dan botol-botol yang lainnya. Nah, pada bahan ini hanya dapat digunakan sekali pakai saja dan bahayanya jika digunakan atau seiring pertambahan waktu, bahan ini dapat menimbulkan atau mengeluarkan senyawa antimoni trioksida yang dapat membahayakan bagi tubuh manusia. Jenis plastik dengan kode plastik yang ketiga yaitu polyvinyl chloride atau sering disebut sebagai PVC atau PVC. Nah, bahan ini biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dapat dijadikan sebagai bahan yang dapat kita jumpai yaitu seperti kursi plastik, lalu kusen jendela, pipa, dapat juga digunakan sebagai bahan otomotif dalam kendaraan. Nah, sayangnya bahan ini juga sangat sukar untuk didaur ulang sehingga menimbulkan permasalahan tersendiri. Jenis plastik dengan kode plastik yang keempat yaitu Low Density Polyethylene atau sering disebut sebagai LDPE. Bahan ini biasanya digunakan sebagai kantong plastik, tempat makan, dispenser, dan lain sebagainya. Bahan ini tidak mengandung atau menimbulkan reaksi kimia jika bersentuhan dengan makanan. Jenis plastik dengan kode plastik yang kelima yaitu polypropylene atau sering disebut sebagai PP. Bahan ini lebih tahan panas dan tidak menimbulkan reaksi kimia jika bersentuhan dengan makanan, sehingga lebih sering digunakan sebagai tempat makanan dalam kehidupan sehari-hari. Jenis plastik dengan kode plastik yang keenam yaitu polystyrene atau disingkat sebagai PS atau yang lebih sering kita ketahui sebagai styrofoam. Bahan ini biasanya digunakan sebagai tempat makan yang berbahan styrofoam sekali pakai atau cangkir styrofoam sekali pakai. Nah, bahan ini mengandung stearin yang dapat berbahaya bagi tubuh seperti dapat menimbulkan gangguan pada otak, gangguan saraf, dan gangguan reproduksi pada wanita, sehingga disarankan untuk sangat berhati-hati dan menghindari pada bahan tersebut. Jenis plastik terakhir dengan kode plastik 7 yaitu Other. Bahan ini seringkali kita jumpai dapat digunakan sebagai peralatan rumah tangga, alat kemasan, lalu dapat digunakan juga sebagai bahan otomotif, alat elektronik, dan sebagainya. Namun sayangnya bahan ini memiliki zat yang berbahaya bagi tubuh kita, sehingga sangat disarankan untuk menghindari bahan tersebut digunakan sebagai bahan kemasan dalam makanan. Ya, setelah kita tadi membahas mengenai jenis-jenis plastik yang ada, sekarang kita akan membahas mengenai cara penanggulangannya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menangani sampah plastik. Salah satunya yaitu dengan daur ulang. Ya, daur ulang adalah salah satu cara yang dapat dilakukan secara efektif, namun memang tidak mudah untuk melaksanakannya karena harus melalui tahap-tahap yang dilakukan.
Adapun tahap-tahap yang dapat dilakukan yaitu yang pertama yaitu dapat dilakukan dengan tahap pengumpulan. Tahap ini adalah tahap di mana sampah plastik yang ada di sekitar kita dikumpulkan menjadi satu, kemudian dilakukan pada proses tahap yang kedua yaitu pemilihan. Pada tahap ini yaitu sampah-sampah yang telah dikumpulkan tadi akan dilakukan proses pemilihan atau penyortiran yang kemudian akan dikelompokkan pada jenis-jenis sampah plastik yang telah disesuaikan. Yang kemudian akan dilakukan pada proses yang ketiga yaitu pelelehan. Pada proses ini akan dilakukan proses pelelehan setelah sampah-sampah tersebut dilakukan pemilihan, sehingga akan dilakukan pada proses yang keempat yaitu pembentukan ulang. Pada proses ini setelah sampah dilakukan pelelehan, sampah plastik yang telah leleh akan dibentuk ulang menjadi bentuk-bentuk baru yang dapat dimanfaatkan kembali dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga sampah yang awalnya tidak berguna dapat dimanfaatkan kembali dan tentunya akan mengurangi sampah plastik yang ada dalam bumi atau di lingkungan sekitar kita. Ya, setelah tadi kita membahas mengenai tata cara daur ulang sampah plastik yang baik dan benar, sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana cara penanggulangan sampah plastik secara sederhana dan dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Cara yang pertama yang dapat kita lakukan yaitu dengan mengurangi penggunaan sampah plastik secara berlebih. Dengan mengurangi penggunaan plastik tentunya akan mengurangi pencemaran yang ada di lingkungan kita. Cara yang kedua yaitu dengan melakukan pemilahan sampah plastik. Ingat ya, jangan dijadikan satu dengan sampah organik. Pilahlah sampah sesuai dengan jenisnya. Cara yang ketiga yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya. Jangan dibuang sembarangan ya. Cara yang keempat yaitu jangan membakar sampah secara sembarangan, karena dengan melakukan pembakaran sampah yang kita bakar akan menghasilkan senyawa-senyawa yang dapat membahayakan bagi kesehatan tubuh. Juga dengan melakukan pembakaran sampah akan mengakibatkan pencemaran udara dan juga pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, jangan bakar sampah ya. Cara lain yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan menerapkan 3R. R yang pertama yaitu reduce atau mengurangi penggunaan sampah plastik. R yang kedua yaitu reuse atau menggunakan ulang sampah plastik yang telah ada, dan R yang terakhir yaitu recycle atau mendaur ulang sampah plastik yang telah kita gunakan. Dengan menerapkan recycle terhadap sampah plastik dalam kehidupan sehari-hari, selain dapat mengurangi tingkat pencemaran plastik dalam lingkungan sekitar, juga akan memberikan manfaat lainnya seperti memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat dari hasil daur ulang yang dilakukan. Seperti dengan mengubah sampah plastik yang tidak berharga ini menjadi bentuk-bentuk lainnya, dengan membuat eco-brick yang dapat dibentuk menjadi bentuk-bentuk lain yang dapat dimanfaatkan seperti meja, kursi, dan lain-lainnya. Atau kita juga dapat mendaur ulang sampah plastik yang awalnya tidak berharga seperti ini menjadi hiasan-hiasan yang sangat cantik dan tentunya bernilai ekonomis tinggi. Seperti kita dapat membuat atau membentuk hiasan bunga yang sangat cantik. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai mitigasi sampah plastik yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersama-sama menjaga kelestarian bumi tercinta kita ini dan bersama-sama menciptakan masyarakat Indonesia yang bersih dan sehat dengan menggunakan plastik secara bijak, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membakar sampah, dan senantiasa menerapkan 3R yaitu reduce, reuse, dan recycle dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia sehat, Indonesia bersih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.